Nah, di video kali ini, gue bakalan sharing tentang tenses. Halo warga beringgris! Terima kasih banyak buat lo semua para warga beringgris ria yang udah balik lagi ke channel ini buat nontonin video-video gue sharing seputaran tips belajar bahasa Inggris. Nah, di video kali ini, gue bakalan sharing tentang tenses. Yes guys, tenses. Iya, gue tahu banget lo nggak suka atau mungkin juga alergi kalau kita ngebahas yang namanya grammar. Tapi guys, karena menurut gue grammar ini adalah salah satu hal yang penting, kalau kita pengen bisa ngomong bahasa Inggris secara baik dan benar, ya mau nggak mau, kita mesti banget mempelajari grammar ini. And before we get to the video, don't forget to like and subscribe to this channel if you haven't subscribed already. And don't forget to hit the notification bell button, so lo nggak bakalan ketinggalan kalau gue upload video-video baru di channel ini. Oke guys, seperti yang mungkin lo semua udah tahu kalau jumlah tenses di dalam bahasa Inggris itu sebenarnya cukup banyak kalau kita pengen mempelajarinya secara detail satu persatu. Nah, sebenarnya apa sih fungsi tenses dalam bahasa Inggris? Pertanyaan yang bagus. Gak ada yang nanya gitu ya? Oke, tapi walaupun lo gak ada yang nanya kayak gitu, gue coba jelasin. Tenses di dalam bahasa Inggris gunanya adalah untuk menjelaskan kronologi waktu suatu kejadian. Jadi, ketika lo pengen menjelaskan sesuatu di dalam bahasa Inggris, lo mesti menyertakan keterangan waktu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi misunderstanding ketika lo ngomong dengan seseorang menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya sama aja kayak di bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kita punya masa lampau, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Di bahasa Inggris juga sama. Kita punya past, present, dan juga future. Cuman bedanya kalau di bahasa Inggris, ketiga format ini dikalikan lagi 4. Karena di dalam bahasa Inggris mempunyai format simple, continuous, perfect, dan juga perfect continuous. Jadi kalau kita total, 3 dikali 4 jumlahnya 12 tenses yang mesti kita pelajarin di dalam bahasa Inggris. Mabok banget nggak sih guys kalau lo mesti ngapalin ke-12 tenses tersebut? Tapi tenang aja, nggak usah khawatir, nggak usah bimbang, karena hari ini gue bakalan batasin cuma bahas 5 tenses aja. Yang menurut gue, kelima tenses ini bakalan menjadi pondasi dasar buat lo memulai belajar tenses. And without any further ado, let's get started! Tenses yang pertama adalah simple present tense. Tenses ini digunakan buat ngejelasin suatu fakta atau suatu kebiasaan atau bisa juga kebenaran umum yang kebenaran tersebut masih benar sampai saat ini. Formula untuk tenses ini adalah subjek plus verb 1. Subjek plus kata kerja 1. Nah, contoh. I study engineering. Saya belajar teknik. Atau contoh lain misalnya, she works at the bank. Dia bekerja di bank. Dan ingat, untuk tenses ini, jika subjeknya she, he, it, atau orang atau benda tunggal, maka perlu ditambahkan s atau is di belakang kata kerjanya. Kayak contoh tadi, she works. Tenses yang kedua adalah simple past tense. Tenses ini digunain buat ngejelasin suatu kebenaran di masa lalu yang kebenaran tersebut sudah tidak benar lagi di masa sekarang. Dan formula buat tenses ini adalah subjek plus verb 2. Subjek plus kata kerja kedua. Contoh, I studied engineering 4 years ago. Saya belajar teknik 4 tahun yang lalu. Kebenaran di masa lalunya adalah si sayanya ini belajar teknik 4 tahun yang lalu, tapi sekarang sudah nggak benar lagi. Bisa jadi sudah lulus atau mungkin sudah kerja. Atau contoh lain misalnya, she worked at the bank last year. Dia telah bekerja di bank tahun lalu. Kebenarannya adalah dia bekerja di banknya tahun lalu dan sekarang
dia sudah tidak bekerja di bank lagi, bisa jadi sudah resign atau pindah kerja. Tenses yang ketiga adalah simple future tense. Tenses ini digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang belum terjadi, tapi akan terjadi di masa yang akan datang. Formula untuk tenses ini adalah subject plus will plus verb 1. Subject plus will plus verb 1. Contoh, I will watch Beringris Ria's videos tomorrow. Gue bakalan nontonin video-video Beringris Ria besok. Atau contoh lain misalnya, they will arrive at 7. Mereka bakalan sampai pukul 7. Tenses yang keempat adalah simple present continuous tense atau biasa disebut juga simple present progressive tense. Nah, tenses ini digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang masih berlangsung dan sampai saat ini kejadian tersebut belum selesai. Formula untuk tenses ini adalah subject plus to be plus verb ing. Kita coba langsung ke contoh ya, biar lebih paham. I am watching Beringris Ria's videos right now. Saya sedang menonton video-video Beringris Ria sekarang juga. Atau contoh lain misalnya, she's eating seblak right now. Dia sedang memakan seblak sekarang juga. Perlu diingat untuk tenses ini, jika to be-nya you, we, they, atau orang atau benda lebih dari satu banyak, maka to be-nya menggunakan are. Dan jika subjeknya she, he, it, atau orang atau benda tunggal, maka to be-nya menggunakan s. Dan jika subjeknya I, maka to be-nya menggunakan am. Finally, tenses yang kelima, yaitu simple present perfect tense. Kenapa nama tenses ini adalah perfect? Karena tenses ini digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang sudah benar-benar terjadi, atau bisa dibilang sudah sempurna selesainya. Dan formula untuk tenses ini adalah subject plus have atau has plus verb 3. Contoh, I have watched Beringris Ria's video. Gue udah nontonin video-video Beringris Ria. Atau contoh lain misalnya, she has drunk. Dia sudah minum. Dan perlu diingat untuk tenses ini, jika to be-nya I, you, we, they, atau orang atau benda banyak, maka menggunakan have. Dan jika subjeknya she, he, it, atau orang atau benda tunggal, maka menggunakan has. Dan satu lagi, perbedaan untuk simple present perfect dan juga simple past tense adalah di tenses ini tidak ada keterangan yang spesifik seperti di simple past tense. That's it. Simple kan guys? Nggak simple ya? Ya sebenarnya sih simple dan gampang kok. Perlahan-lahan aja, santuy mempelajarinya. Tenang aja, nanti juga lama-kelamaan ketika lo belajar dan terus berlatih, lo bakalan nguasain semua tenses-tenses ini. Yang penting ya, jangan berhenti dan tetap belajar. Oke guys, itu aja video kita untuk hari ini. Sebelum gue tutup, seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe tentu aja, dan di-share video ini kepada seluruh warga Beringris Ria supaya makin pede ngomong bahasa Inggrisnya. Until then, see you in the next video. Bye!